Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotratul Nada dengan NIM 204244002. Saya mahasiswa dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam, anak usia dini kelas A. Saya akan membacakan surat tentang moderasi beragama untuk sahabat saya. Untuk sahabatku tercinta, Cici. Halo Cici, apa kabar? Aku harap kamu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalani hari-harimu. Hari ini aku ingin membicarakan sesuatu yang menurutku penting untuk kita renungkan bersama. Ini tentang cara kita melihat perbedaan, tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan damai meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Ini tentang moderasi beragama. Sahabat, pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini begitu luas dan beragam? Kita semua memiliki latar belakang yang berbeda, dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, dan diajarkan nilai-nilai yang tidak selalu sama. Tetapi bukankah di situ letak dari keindahannya? Seperti halnya pelangi yang terdiri dari berbagai warna, kehidupan juga akan indah karena adanya keberagaman di dalamnya. Namun, aku juga menyadari bahwa di sekitar kita masih banyak orang yang sulit menerima perbedaan. Kadang kita melihat orang yang merasa bahwa dirinya lah itu yang paling benar, sementara orang lain itu salah. Ada pula yang berpikir bahwa perbedaan adalah suatu ancaman, padahal sesungguhnya perbedaan adalah anugerah yang harus kita jaga. Moderasi beragama bukan berarti kita harus mengurangi rasa cinta kita terhadap agama yang kita anut. Tidak sama sekali. Justru dengan adanya moderasi beragama mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang teguh dalam keimanan, tetapi juga terbuka dalam perbedaan. Beberapa hal penting yang harus ada dalam moderasi beragama. Ada sikap toleransi. Toleransi bukan hanya tentang membiarkan orang lain menjalankan keyakinannya, tetapi juga tentang menghormati pilihan mereka. Kita tidak perlu setuju dengan semua hal yang berbeda dari kita, tetapi kita bisa belajar untuk tidak menghakimi. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang berbeda keyakinan, bukannya menjauhi atau memandang rendah mereka, namun kita belajar untuk melihat mereka sebagai sesama manusia yang berhak dihormati juga. Kemudian ada saling memahami. Seringkali ketidakkepastian ini muncul bukan karena perbedaan itu sendiri, akan tetapi kita tidak mencoba untuk memahami satu sama yang lain. Kita hanya melihat dari sudut pandang kita yang benar tanpa mau melihat bagaimana pendapat orang lain. Padahal ketika kita membuka hati untuk mendengar, banyak hal yang bisa kita pelajari. Kita bisa belajar mengapa seorang menjalankan tradisi tertentu, mengapa mereka memilih keyakinan tertentu, dan dari sanalah kita akan lebih mudah memahami bahwa perbedaan itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pada akhirnya, agama apapun pasti mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan pada kebencian atau bermusuhan. Kita semua diajarkan untuk saling tolong-menolong, berbagi kasih sayang, dan hidup penuh dengan kedamaian. Jadi, jika kita melihat ada orang yang menggunakan agamanya sebagai alasan untuk menyebarkan kebencian dan kekerasan, kita harus bertanya, apakah itu benar-benar ajaran agamanya atau hanya pemahaman yang keliru? Nah, sahabatku, aku percaya bahwa kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Kita mungkin berbeda dalam banyak hal seperti agama, budaya, atau cara pandang kita. Tetapi kita tetap bisa berjalan bersama dalam kebersamaan. Coba bayangkan bagaimana indahnya dunia jika setiap orang bisa menghormati perbedaan. Jika tidak ada lagi orang yang saling membenci hanya karena keyakinan yang tidak sama, jika kita bisa berbincang, tertawa, dan bekerja sama tanpa memandang latar belakang antara satu dengan yang lainnya. Aku tahu, ini bukanlah hal yang mudah, tapi kita bisa memulai dari hal-hal kecil, seperti menghindari kata-kata yang menyakiti orang lain,
menghormati perayaan keagamaan teman kita, atau sekedar mendengarkan pendapat mereka tanpa menghakiminya. Dengan begitu, kita bisa membangun jembatan yang menghubungkan hati kita, bukan tembok yang memisahkan. Nah, sahabatku, aku ingin mengajakmu untuk menjadi bagian dari perubahan ini. Mari kita tunjukkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah belah, melainkan alasan untuk saling mengenal dan memperkaya diri. Terima kasih untuk siapapun yang sudah membaca atau mendengarkan surat ini sampai selesai. Aku berharap kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih terbuka, dan lebih menghargai satu sama lain. Semoga surat ini bisa menjadi pengingat bahwa kita semua memiliki peran dalam menciptakan dunia yang lebih damai. Tetaplah menjadi dirimu yang baik dan penuh kasih sayang, yang selalu membawa kedamaian dimanapun kamu berada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam hangat dari saya, Nada. Bye-bye.